Rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 4, yaitu pembeli, penjual, ada barang yang dijual, akad atau ijab qabul. Syarat rukun ini harus dipenuhi. Kita sebagai orang bermasyarakat di tengah-tengah orang banyak pasti mengalami jual beli bentuk apapun. Penjual harus memiliki barang yang dijual atau mendapatkan izin untuk menjual barang dan berakal sehat. Jadi yang dijual ini adalah harus barangnya sendiri. Tidak boleh menjual barangnya orang lain kecuali mendapatkan izin. Jadi penjual barang ini kalau yang dijual milik orang lain tidak mendapatkan izin, tidak boleh. Harus mendapatkan izin yang punya barang. Contoh, kamu jual beli misalkan ikan laut, ada ikan laut 1 ton, sudah di sana tempat sana ikan saya mau dijualkan, ini milik orang lain misalkan, ini kan mendapatkan izin, penjual sudah mendapatkan izin pada orang lain itu kalau memang miliknya orang lain, karena syaratnya rukun jual beli adalah harus penjual yang dijual miliknya sendiri atau miliknya orang lain yang sudah mendapatkan izin. Harus tahu kan? Sudah mendapatkan izin yang punya. Kalau tidak mendapatkan izin tidak boleh. Kadang ada yang pinjam sesuatu barang, kadang dijual. Itu gimana Pak? Tidak diperbolehkan karena bukan hak miliknya, dijual. Makanya harus belajar bab masalah ilmu tentang jual beli, masalah agama yang kita dahulukan termasuk ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Dan jual beli ini termasuk tata cara tentang ibadah juga mengatur dalam muamalah termasuk perdagangan. Kita harus mengetahui syarat rukun jual beli yang pertama apa tadi? Penjual harus yang dijual miliknya sendiri atau miliknya orang lain yang sudah mendapatkan izin. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, pembeli disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti bukan orang gila atau anak kecil yang tidak punya izin untuk membeli. Nah, ini ada syaratnya juga. Mengapa, Pak? Karena jual beli itu harus disepakati kedua belah pihak dan harus sehat jasmani dan rohani. Ini pembeli. Yang ketiga, ada barang yang dijual sudah disepakati bersama, dilihat berdua. Kalau sudah ada kesepakatan dan transaksi harga sekian-sekian dibayar, akhirnya bagaimana? Ijab qabul dan diterima. Barang ini saya beli. Yang menjual gimana? Ya sudah saya jual. Kadang ya hanya secara isyarat, ada yang demikian, tapi sudah tahu harganya. Nah, kalau memang belum tahu harus tanya harganya dan barangnya harus jelas harganya dan jelas. Yang keempat ini akad atau ijab qabul. Ijab adalah ucapan dari pedagang bahwa ia bermaksud menjual barangnya dengan harga tertentu. Misalkan kalian beli kendaraan, ini kendaraannya begini barangnya, tawar menawar, berapa Pak? Sekian, saya bayarnya sekian. Oh enggak apa-apa, ya saya jual. Jadi
dibayar, namanya itu transaksi, disepakati kedua belah pihak. Terus bagaimana dibayarnya? Terus ini sudah saya beli, ya, sudah. Kalau misalkan setelah dibeli, misalkan orangnya itu titip, mohon titip sebentar di sini, ada yang menaiki harga lebih dari situ, terus kamu jual, tidak boleh. Itu sudah hak milik orang lain, bukan hak milikmu lagi, karena sudah dijual pada orang lain. Nah, makanya kita harus mengerti qobijab adalah suatu ucapan dari pedagang atau yang punya, bermaksud menjual barang yang disepakati bersama kedua belah pihak itu dengan harga-harga yang tertentu menurut apa? Kesepakatan berdua. Qabul adalah pernyataan dari pembeli bahwa ia setuju untuk apa? Membeli tersebut dengan harga yang disepakati bersama. Sekali lagi, qabul adalah pernyataan dari pembeli bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati. Contohnya banyak sekali. Kita semua harus mengerti ini adalah penting. Bab fikih. Fikih adalah tata cara beribadah, tata cara bermuamalah, berdagang, kemasyarakatan dan sebagainya. Kalau ilmu tauhid mempelajari tentang ketuhanan. Kalau ilmu akhlak adalah mempelajari adab tata krama, sopan santun. Nah, yang demikian ini kalian harus mengerti. Ilmu fikih adalah sangat penting sekali. Karena apa? Untuk tata cara tata cara beribadah harus dimengerti, harus yang alim. Jangan ikut-ikutan ibadah itu. Kalau ibadah tidak ada ilmunya, tidak ada gunanya, alias tertolak, tidak diterima. Kita masih kecil-kecil ini harus didasari ilmu yang agama yang kuat, terutama tauhid yang mempelajari tentang ketuhanan. Sekarang syarat jual beli. Syarat penjual dan pembeli. Tadi rukunnya, sekarang syarat penjual dan pembeli. Satu, dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Berakal sehat dan mengerti. Mengapa? Biar tidak ada yang dirugikan, biar tidak ada yang tertipu. Ini namanya syaratnya penjual dan pembeli. Ini juga ada Al-Qur'annya aja. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, artinya tidak sehat, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ini kalau memang orang itu belum dewasa atau dewasa tapi tidak sehat akalnya. Kita yang mengerti harus menjaga, ya, harus menjaga apa? Menjaga tentang syarat sahnya jual beli, biar kita sebagai pengantar ilmu kita bermanfaat dan serta mendapatkan ridho Allah. Itu begitu.
Kalau jual belinya sah, kita yang memberikan pelajaran, yang mengajarkan ilmu yang kita sampaikan pada mereka adalah merupakan sedekah jariyah. Yang kedua, atas kemauan sendiri. Artinya tidak dipaksa. Ini berdasarkan ayat Al-Quran juga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. An-Nisa 27. Nak diarteni pondokan ngene aja. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman. Sapa alladzina? Ini yang dianjurkan apa? Adalah orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqulu aja mangan sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira harta kekayaan sira kabeh bainakum ing dalem antarané sira kabeh kan gitu. Bil batili kelawan batal atau batil atau haram atau tidak sah. Ila antakuna kejaba yen ana sapa sing ana iku bicaratan perdagangan antara kang saking kapan kinapan atau ridho-ridhanan halal-halalan lillahi ta'ala wis ridho lugowo mingkum kang setengah saking sira kabeh wala takululan ojo paten pinan sapa sira kabeh anfusaku inna wa hasbunya Allah iku kana ana sapa Allah bikum lan sira kabeh rahiman dakak mas asih. Syarat jual beli yang kedua adalah harus atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan. Kalau paksaan tidak boleh, karena apa jual beli harus saling ridho. Nak gak ridhan sitoke gelo, sitoke gak gelo seneng itu tidak boleh. Walaupun sudah dibayar, tapi yang pembeli penjualnya kok istilahnya ketun, tahu ketun? Ketun ngerti? Apa ketun? Menyesal. Cah kok kemurahan misalkan sudah terjadi pembayaran terus yang menjual itu menyesal diilang-iling dulu nggak sah, kembalikan Pak. Maksud langsung dikowo itu kalau Pak Abdullah, karena saya sendiri juga pedagang, baik pedagang buah maupun yang lain juga sembako. Itu Pak Abdullah mengalami sendiri karena Pak Abdullah juga mempraktekkan tempat perdagangan. Sejak saya berkeluarga juga berdagang sembako, berdagang ya termasuk ada alat-alat listrik kan ada, termasuk buku, juga termasuk ada es krim, nggak apa-apa. Iya sayuran juga, buah juga. Nah, ini namanya pedagang, walaupun ala kadari istilahnya tidak seperti yang besar atau termasuk terkenal. Yang penting kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Terus syarat penjual dan pembeli, syarat jual beli yang ketiga apa? Keadaan barang tidak mubadir, atau sebab dalam Al-Qur'an innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang kedua tadi artinya bagaimana? Belum saya artikan. Hai orang-orang yang beriman,
Ini yang atas tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, dianjurkan kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang ketiga, keadaan barang tidak mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Innal mubadzirina sak temene pemborosan iku kanu ana sapa mubadzirin, ana iku ikhwana syayatin, dulure pira-pira setan, wa kana lan ana apa asyaitanu setan lirabi maring pengirane setan iku kafuron, kufur atau ingkar. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Yang keempat, penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa, sudah mengerti. Penjual dan pembeli sudah dewasa atau baligh, tetapi anak-anak yang belum baligh diperbolehkan jual beli dengan pengawasan orang tua, misalnya beli pensil, buku sekolah dan sebagainya. Kan belum mengerti, kadang-kadang diberi tulisan ini sebagai bahasa pengantar. Nah, itu ada yang demikian ini. Nah, sekarang syarat uang dan barang yang diperjualbelikan. Ada 4 syarat uang ya dan barang yang diperjualbelikan, ada 5, yaitu barangnya suci atau dapat disucikan. Berarti barang najis tidak diboleh dijual. Dalam keadaan barang yang suci atau bukan barang najis tidak diperjualbelikan. Nah, awas, kadang-kadang kalian ada mengerti menjual apa kotoran. Yang baik gimana, Pak? Itu kotoran barang najis tidak boleh dijual belikan buat pupuk. Yang menggantungkan uang bagaimana? Misalkan 1 rit, kata-katanya buat ongkosnya sekian loh. Wis pokoknya 1 rit sekian juta. Kita tidak niat menjual barang yang najis. Kalau barang najis dijual tidak diperbolehkan. Batang termasuk bangkai sapi, bangkai kerbau, bangkai kambing dan sebagainya. Kalau memang itu bangkai tidak boleh dijual belikan. Tapi misalkan dimanfaatkan yang lain, gimana Pak? Disamak, diambil kulitnya, mohon diangkutkan ke sana. Saya tidak menjual ini, itu namanya termasuk ongkos atau biaya. Kita harus mengerti yang begini-begini itu yang kita kelihatannya agak muskil atau ruwet dalam orang banyak. Jangan digebyah podo asine, jangan. Yang kedua mempunyai manfaat, ada manfaatnya, ada digunakannya. Yang ketiga milik sendiri, barang orang lain tidak boleh dijual. Kadang ada yang pinjam malah ditagih, didol, itu nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tolaqa illa fima tamliku wala itqa illa fima tamliku la bai'a illa fima tamliku.
Tidak ada talak kecuali kepada perempuan yang kamu miliki. Tidak ada kemerdekaan budak kecuali kepada budak yang kamu miliki. Dan tidak ada jual beli kecuali pada barang yang kamu miliki. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, ini penjual beli atau penjual dan pembeli sudah jelas barangnya harus miliknya sendiri. Yang keempat, dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan. Barangnya jelas dan bisa disaksikan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Dalam sebuah hadis disebutkan dari riwayat an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah telah melarang jual beli yang mengandung tipu daya. Nah, ini termasuk orang nebas. Ono wit pelem gek kembang dibayar. Akhirnya gimana? Ternyata mangganya ini enggak jadi buah, gagar. Itu kan merugikan yang lain. Salah diwong dikandani, dikongkon dikok suruh untuk belajar biar mengerti. Nah, kalau tidak mengerti ya tertipu. Ini contoh yang tertipu. Kan banyak sekarang ini. Boleh Pak menebaskan mangga kalau sudah kelihatan diambil manfaatnya. Masih bunga ditebas puluhan juta bahkan ratusan juta. Padahal gagar seperti sekarang ini kan banyak tidak sesuai dengan bunga yang yang sesuai. Pak, dulu kan tidak begitu. Iya, karena sekarang menungsane akeh sing beling. Wong buah jambu air kadang dulu kalau nggak diambil orang masih di atas pohonnya. Masak dan manis rasanya. Sekarang lain lagi. Termasuk blimbing, jambu dan sebagainya, pisang juga demikian. Sekarang banyak yang kena penyakit. Dulu kan nggak ada. Kalau menanam pisang pasti akan panen kesekian bulan ke depan. Sekarang coba lihat. Mengapa Pak? Karena manusianya banyak yang beling. Wis akeh wong pinter zaman akhir tapi gak ngerti. Mulanya Al-Quran sendiri sudah mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Musibah atau coba atau ujian itu tidak menimpa orang yang dolim saja. Contohnya ada gempa, banjir, angin. Apakah yang tertimpa musibah itu orang yang dolim saja? Tidak. Orang yang di sekitarnya walaupun baik akan kena dampaknya semua. Makanya kita harus bersama-sama menjaga kelestarian alam semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngene iki kadang-kadang ana sing gak ngandel ya wis. Wong iki dianjurno sing wong sing iman. Kita gak iman Al-Qur'an saayat. Ya termasuk gimana? Murtad. Makanya kita harus bisa mengerti, belajar yang sungguh-sungguh tentang ilmu agama. Syarat yang kelima dapat diketahui baik bentuk zat atau keadaan, ukuran maupun sifat-sifatnya. Ini sudah jelas diketahui, kedua belah pihak harus mengerti keadaan barangnya. Terus ijab qabul. Ijab adalah pernyataan penjual barang, sedangkan qabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian ijab qabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Atas dasar suka sama suka, ijab dan qabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 4 syarat. Yang pertama, qabul harus sesuai dengan ijab. Menerima harus sesuai dengan yang dikatakan pembeli. Barangnya sesuai.
Ayo ijab dan qabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 4. Qabul harus sesuai dengan ijab, tidak ditipu. Ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Yang ketiga, akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya buku ini akan saya jual kepadamu 50.000 jika saya menemukan uang. Nah ini kan ada kaitannya. Itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Kalau ada kesepakatan langsung dibayar. Sudah kesepakatan nggak dibayar-bayar. Keadaan di pasar. Ini terjadi, sudah kejadian. Apa itu? Sudah jadi kesepakatan ditinggal pergi tapi nggak datang-datang. Padahal ada calon pembeli lagi. Ini kan merugikan orang lain. Nah, makanya akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Kita harus jelas dan harus mengerti masalah bab-bab yang seperti ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barokah. Allahumma amin. Kita menjadi anak yang soleh solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Allah meridhoi segalanya. Amin ya rabbal alamin.